Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Asrilia Maharani dari akuntansi D 2019. NIM saya 7211419161. Saya akan membahas tentang bab ke-11 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan keputusan adalah tindakan pilihan di antara beberapa alternatif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada beberapa pendapat dari ahli, yaitu menurut Little, menurut Ken, dan juga menurut Bonsek DKK. Sedangkan kesimpulan dari definisi sistem pendukung pengambilan keputusan yaitu sistem informasi berbasis komputer yang menggabungkan model dan data dalam upaya memecahkan masalah tidak terstruktur dengan keterlibatan pengguna yang ekstensif melalui tatap muka pengguna yang mudah digunakan. Lalu ada fase pemecahan masalah yang menurut Herbert A. Simon. Ada aktivitas untuk memecahkan masalah yaitu aktivitas intelijen dengan mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Lalu ada aktivitas perancangan dengan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Lalu ada pemilihan untuk memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia, dan juga ada pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang telah lalu. Ada beberapa pendekatan sistem, yaitu berdasarkan upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pendekatan ini menunjukkan model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem dan model lingkungan digunakan untuk mengenali suatu sistem lingkungan. Ada beberapa pentingnya cara pandang sistem, yaitu mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, dan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, dan ada menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Elemen proses pemecahan masalah. Ada solusi masalah sistem, yaitu solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan yang paling baik, seperti yang dicerminkan dalam sistem. Lalu ada kriteria solusi, yaitu perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Ada tanggung jawab mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Evaluasi harus mempertimbangkan didapat berasal dari internal maupun lingkungan. Batasan sendiri ada dua, yaitu batasan internal dan juga batasan eksternal atau batasan lingkungan. Bagaimana cara memilih solusi yang terbaik? Yaitu dengan cara analisis, penilaian, dan juga itu ada masalah terstruktur, masalah tidak terstruktur, dan masalah semi terstruktur. Masalah terstruktur yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah tidak terstruktur, masalah yang tidak memiliki elemen antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Terstruktur yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah-pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Ada dua jenis keputusan, yaitu dengan keputusan terprogram dan juga keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram ini bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Pemodelan matematika. Ada model fisik yang merupakan gambaran tiga dimensi entitasnya. Model naratif yaitu merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Model grafis merupakan gambaran entitas dengan abstraksi garis, simbol atau bentuk. Model matematis, kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan digunakan untuk menghitung EOQ. Kelas model matematis diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Ada model statis atau dinamis. Model statis ini tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar bergerak atau film. Model probabilitas atau deterministik, yaitu model yang melibatkan probabilitas disebut dengan model probabilitas.
Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. Model optimasi dan suboptimasi. Model optimasi adalah model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Sedangkan model suboptimasi atau model pemuas memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Ada kapabilitas pemodelan statis dan kapabilitas pemodelan dinamis. Kapabilitas pemodelan statis, baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Sedangkan kapabilitas dari yaitu lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Sedangkan algoritma genetik yaitu menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Konfigurasi sistem pakar ada antar muka pengguna, yaitu memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Mesin inferensi yaitu bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Basis pengetahuan berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang dijelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Ada mesin pengembangan yaitu sistem pengembangan yang digunakan untuk membuat yaitu bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Konsep GDSS atau sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, yaitu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antar digunakan bersama. Istilah lainnya juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Ruang keputusan adalah tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung. Ruang ini membantu komunikasi melalui kombinasi peralatan, dan tempat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.